Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 251031118. Studi kasus yang saya ambil adalah apotek. Sistem ini dirancang untuk mengelola pesan pelanggan, data obat, transaksi pelanggan, dan pasokan dari supplier. Dan ini adalah rancangan ERD dari studi kasus apotek, di mana ada identitas pelanggan, transaksi, obat, dan supplier. Adapun struktur tabel dari tabel pelanggan yaitu ID pelanggan dengan tipe data varchar 10, nama pelanggan dengan varchar 100, alamat dengan tipe data teks, nomor telepon dengan tipe data varchar 20, dan memiliki foreign key yaitu ID obat dengan tipe data INT. Dan ada tabel obat dengan ID obat dengan tipe data INT, nama obat dengan varchar 100, jenis obat dengan tipe data varchar 50, dan harga jual dengan tipe data INT, stok dengan tipe data INT, dan ID supplier sebagai foreign key dengan tipe data INT, di mana relasi antara kedua tabel ini adalah one to many, di mana pelanggan memesan banyak obat. Satu pelanggan memesan banyak obat. Dan ada tabel supplier dengan ID supplier, tipe datanya yaitu INT, nama supplier dengan tipe data varchar 100, alamat dengan tipe data teks, nomor telepon dengan tipe data varchar 20. Dan ada tabel obat dengan ID obat, tipe datanya itu INT, nama obat varchar 100, jenis obat tipe datanya itu varchar 50, harga jual datanya INT, stok dengan tipe data INT, dan memiliki foreign key itu ID supplier yang tipe data INT, di mana tabel supplier dan obat memiliki relasi tabel yaitu many to many, di mana banyak supplier menyuplai banyak obat. Dan ada tabel pelanggan dengan ID pelanggan, tipe datanya itu varchar 10, nama pelanggan dengan tipe data varchar 100, alamat dengan tipe data teks, nomor telepon dengan tipe data varchar 20, dan ada ID obat sebagai foreign key dengan tipe data INT. Dan tabel transaksi dengan ID transaksi, tipe datanya itu INT, tanggal dengan tipe data date, total bayar dengan tipe data INT, dan ada ID pelanggan sebagai foreign key dengan tipe data varchar 10, di mana relasi antara tabel yaitu one to many. Satu pelanggan melakukan banyak transaksi. Pertama kita buat database-nya, itu dengan menggunakan create database db was. Setelah itu kita gunakan use untuk masuk ke dalam database dbwas 251031118. Terus dbwas. Setelah itu kita buat tabel pelanggan dengan create tabel. Gunakan varchar 10 sebagai primary key. Ini nama pelanggan dengan varchar 100, ini alamat dengan tipe data teks, nomor telepon itu varchar 20. Setelah itu kita buat kembali tabel obat.
Kita akan membuat tabel obat dengan menggunakan perintah create tabel tbl obat. ID obatnya, tipe datanya itu INT, auto increment, otomatis langsung memberikan ID-nya, dia menjadi primary key. Selanjutnya, masukkan data pada tabel obat dengan menggunakan insert info. Dan kita akan melihat isi tabelnya dengan perintah select kali from tbl obat. Selanjutnya kita akan membuat tabel supplier dengan menggunakan create tabel. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi dengan create tabel juga. Detail transaksi. Kita menggunakan auto increment untuk otomatis memasukkan ID-nya, nomor ID-nya. Oke, setelah itu kita akan memasukkan data pada tabel supplier dengan menggunakan insert info. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel transaksi dengan insert info. Tabel BL pelanggan ADD ID obat INT. Fungsinya ini untuk menambahkan ID obat pada tabel pelanggan jadi sebagai rekennya nanti. Selanjutnya enter tabel pelanggan. Jadi fungsi ADD constraint ini untuk membuat nama reke pelanggan tabel pelanggan dengan nama pelanggan FK pelanggan obat. Dan reke itu ID obat. Dan referensinya itu dari tabel obat dengan ID obat. Oke, untuk
melihat struktur tabelnya menggunakan DESC tabel pelanggan. Dia sudah menjadi proyek key pada tabel pelanggan. Kita akan mengupdate tabel pelanggan pada ID obat dengan update tabel pelanggan. Akan menambahkan ID obat, mengubah ID obat yang 1. Mana ID pelanggan. Oke, dan seterusnya kita akan ubah dari ID obat 1 sampai 10. Oke, selanjutnya kita menggunakan select kali BL pelanggan untuk melihat isi data di dalam tabel pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan memperoleh tabel obat dengan ID pelanggan, bahkan ID pelanggan pada tabel obat, jadikan proyek key-nya. Oke, kita akan alter tabel obat. Oke, kita akan menambahkan proyek key pada tabel obat dengan ID supplier menggunakan alter tabel obat dan add ID supplier INT. Kemudian selanjutnya kita akan membuat proyek key-nya dengan alter tabel. Add constraint dengan tambahkan nama proyek key yaitu FK obat supplier dengan proyek key-nya yaitu ID supplier. Tabel referensinya dari tabel supplier dengan ID supplier. Oke, selanjutnya DESC BL obat untuk melihat struktur dari tabel obatnya. Di sini tabelnya sudah ada ID supplier yang menjadi proyek key-nya. Selanjutnya kita akan update tabel obat. Kita akan ubah ID suppliernya menjadi 1. Kita lanjut sampai ID obat dari 1 sampai 10. Kita akan ubah dengan perintah yang sama, yaitu update. Menggunakan select kali from untuk melihat BL obat untuk melihat isi data dalam tabel obat. Sini ID suppliernya sudah berubah. Oke,
Kemudian kita akan menambahkan ID pelanggan pada tabel transaksi dengan alter tabel BL transaksi. Nah, kemudian menambahkan ID pelanggan sebagai perokai pada tabel transaksi menggunakan alter tabel. Ada constraint untuk menambahkan nama perokai-nya yaitu FK transaksi pelanggan, dan yang menjadi perokai-nya adalah ID pelanggan. Dan reference berfungsi mengambil referensinya dari tabel pelanggan dengan ID pelanggan. Menggunakan DESC untuk melihat struktur tabel, maka sudah di pelanggannya sudah menjadi perokai-nya, lihat di tabel obat. Kemudian mengupdate tabel transaksi, itu mengubah ID pelanggannya. Jadi kita ubah dari ID pelanggan 1 sampai 10. Untuk melihat seluruh isi data dalam tabel obat yang tadi sudah di-update, kita menggunakan select sekali BL obat. Sini datanya sudah terubah. Ini saya akan melakukan inner join dengan perintah select sekali form tabel transaksi, inner join tabel pelanggan, on tabel transaksi, ID pelanggan sama dengan tabel pelanggan, ID pelanggan, di mana menampilkan seluruh data pada tabel transaksi, dan tabel pelanggan pada tabel transaksi. Dan ini hasil tabelnya. Di sini saya menggunakan left join untuk menampilkan seluruh data pada sebelah kiri dengan perintah select tabel obat, ID obat, untuk menampilkan ID obat, nama obat pada tabel obat, nama supplier, alamat dan nomor telepon pada tabel supplier, dan akan ditampilkan pada tabel obat. Sini sudah tabelnya berisi ID obat, nama obat, datanya pada sebelah kiri. Saya menggunakan right join untuk menampilkan seluruh data pada tabel sebelah kanan dengan perintah select sekali form tabel transaksi, right join tabel pelanggan, on tabel transaksi ID pelanggan dengan tabel pelanggan ID pelanggan. Dan ini hasil tabelnya. Nah, di sini saya menggunakan
Saya ingin menampilkan seluruh data dengan menggunakan inner join dan perintah select tabel obat ID obat untuk menampilkan ID obat, nama obat, jenis obat pada tabel obat, dan nama pelanggan dan alamat pada tabel pelanggan. Di mana jenis obatnya sama dengan obat bebas. Jadi saya akan hanya menampilkan jenis obat dengan nama obat bebas. Untuk menampilkan seluruh data pada tabel pelanggan, di mana alamat dengan Makassar, kita menggunakan select sekali from tabel pelanggan, alamat sama dengan Makassar. Dan ini hasil tabelnya. Perintah select sekali from tabel obat, where nama obat like OL, menampilkan data pada tabel obat dengan unsur kata OL. Ini hasil tabelnya. Perintah select sekali from tabel obat order by harga jual DSC, yaitu menampilkan seluruh data pada tabel obat, menggabungkan seluruh harga jual dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dan ini hasil dari perintah yang telah dibuat. Selanjutnya menggunakan scanning, di mana menampilkan seluruh data pada tabel obat, menggabungkan harga jual dari yang terkecil hingga yang terendah. Menghitung rata-rata total bayar pada tabel transaksi, gunakan select sum, dan ini rata-rata total bayarnya. Kesimpulan dari sistem database yang saya rancang yaitu untuk mengotomatisasi pencatatan stok obat dan riwayat belanja. Sistem ini dapat memantau sisa stok obat dan melacak total pendapatan melalui tabel transaksi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.